Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Mega Utami. Aku mahasiswa tingkat 3 Fakultas Kedokteran Hewan di Surabaya. Hari ini aku bakal bahas bareng sama kalian tentang stres yang bisa nyebabin penyakit. Masih ingat dengan five freedom yang udah kita pelajari di Kesrawan, yaitu bebas dari lapar dan haus, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas memperlakukan perilaku alami, dan bebas dari rasa takut. Nah, five freedom ini teman-teman mempengaruhi adanya penyakit. Tidak semua penyakit itu bisa menyebabkan kesakitan, tapi banyak dari penyakit dapat mengakibatkan kesakitan. Contohnya macam-macam kanker. Rasa sakit yang tidak ditangani dengan baik, maka alurnya akan menjadi sangat sensitif yang bisa disebut dengan hiperalgesia. Dan rasa sakit yang awalnya tidak menyakitkan, kemudian jadi menyakitkan, disebut dengan allodynia. Ada satu studi kasus yang dilakukan oleh Leigh di tahun 1995 yang mengkaji peningkatan sensitivitas pada biri-biri yang lumpuh kemudian sembuh di 3 bulan setelahnya. Dengan 3 parameter, yang pertama adalah biri-biri yang normal, yang kedua adalah biri-biri pincang, dan yang ketiga adalah biri-biri yang 3 bulan sembuh dari lumpuh. Nah, dari ketiga parameter ini, yang mengalami sakit luar biasa itu adalah biri-biri yang pertama, yaitu biri-biri yang normal. Walaupun biri-biri yang pertama ini tidak lumpuh, tapi biri-biri ini lebih cepat menderita kesakitan. Contohnya apabila dia sedang berlari, kemudian di kandang yang berempet-empetan, atau berjalan di permukaan yang terjal. Penyakit itu sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan. Misalnya ada seekor hewan yang harusnya dia mencari makan, kemudian dia tidak bisa menahan rasa sakitnya dan dia tidak bisa makan, sehingga imunitas di dalam tubuhnya itu rendah dan dia menjadi lemah. Dan para penyakit-penyakit itu mulai dari penyakit yang menular ataupun penyakit yang tidak menular datang dan silih berganti. Nah, penyakit-penyakit menular ini datangnya dari imunitas yang rendah. Sedangkan penyakit yang tidak menular ini contohnya tekanan darah yang tinggi, gagal ginjal, serta tukak lambung. Respon tubuh terhadap stres yang terus-menerus dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase di mana akan adanya peningkatan detak jantung dan metabolisme. Kemudian di tahap kedua, respon tubuh ini akan mengalami adaptasi sehingga diagram terlihat stabil ya teman-teman. Nah, ini adalah proses di mana tubuh kita mengalami adaptasi terhadap stres yang berlebihan. Kemudian di fase yang ketiga, di mana respon tubuh kita akan mengalami kelelahan yang teramat sangat, sehingga dari diagram tersebut menurun. Itu karena di fase itu di mana penyakit datang dan bisa juga menyebabkan kematian. Ketidaknyamanan dalam waktu yang lama akan menyebabkan penyakit. Contohnya di babi akan menyebabkan bursitis. Dan ada studi kasus yang sudah dilakukan oleh Motto di tahun 98, di mana dia menyatakan untuk mencegah prevalensi atau mengurangi prevalensi dari bursitis ini, yaitu memberikan alas berupa jerami yang tebal, sehingga prevalensi dari bursitis ini 42%. Tapi apabila permukaan lantai tidak diberikan jerami, maka prevalensi dari bursitis ini akan meningkat 84%. Pada musim Idul Adha akan ada banyak penjual hewan-hewan kurban yang dimana mereka membawa hewan kurban ini menggunakan alat transportasi dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan alat transportasi ini teman-teman bisa menyebabkan stres dengan berbagai faktor. Yang paling utama adalah ketidaknyamanan
kelelahan, kelaparan, kehausan, dan suhu udara yang pastinya berubah-ubah begitu ya. Jadi sebenarnya individu itu bisa menyembuhkan penyakit di dalam dirinya sendiri. Tapi pada sapi ini atau pada domba atau pada kambing yang mendapatkan kombinasi faktor-faktor stres yang sudah saya sampaikan tadi, itu akan membuat imunitas atau daya tahan tubuh di dalam dirinya tidak bisa melawan penyakit. Sehingga ada satu kasus yang sudah diteliti dan dikaji oleh Gambrel di tahun 97, di mana dia mengatakan ada 550 ekor anak domba yang ditransportasikan dari Inggris Selatan ke Skotlandia, yang harusnya perjalanan ini menempuh waktu 6 jam. Tapi karena adanya kerusakan di alat transportasinya ini, jadi dia menempuh waktu selama 23 jam. Di 3 hari kemudian, 55 ekor diantaranya mati. Padahal di awal dia dibawa ke Skotlandia itu sehat semuanya. Dan itu disebabkan karena adanya wabah Orf yang disebabkan oleh virus Pox. Hal ini terjadi karena respon imunitas yang ada di dalam tubuh si anak domba itu tadi menurun drastis karena adanya stres yang berlebihan, mulai dari dia berdiri selama 23 jam, kemudian dia tidak makan, tidak minum, kemudian dia suhunya tidak beraturan dan sangat tidak nyaman. Stres yang berlebihan ini juga akan menurunkan produktivitas teman-teman. Dimana ada 2 faktor. Yang pertama adalah hewan dengan hewan, dan yang kedua adalah hewan dengan manusia. Yang pertama dulu ya, hewan ke hewan. Saya kasih satu contoh. Ketika kita memiliki babi, peternakan babi yang besar gitu ya. Terus ada babi dari kandang bawah yang kita pindah ke kandang atas, di mana si babi ini belum pernah bertemu sama sekali, sehingga ketika kita mencampurkan babi dari kandang bawah ke kandang atas ini, kita juga tidak akan mikir apa yang akan terjadi sama si babi itu bakal gimana. Toh pasti pikiran kita, halah besok juga bakalan disembelih gitu kan ya. Kita nggak pernah mikirin kesejahteraan dari si babi ini. Dan ternyata teman-teman, babi itu adalah hewan yang sosialnya tinggi. Si babi ini sangat-sangat agresif dan dia itu ingin menjadi dominan di dalam satu kelompok. Sehingga dipastikan babi yang dari kandang bawah ini yang dipindah ke kandang atas pasti akan berkelahi, teman-teman. Ini akan menurunkan produktivitas dari peternakan kita. Dan yang pastinya karena babi ini berkelahi ya teman-teman, babi itu pasti bakal luka-luka, banyak goresan dan memar, dan ya kasihan lah. Jadi itu akan sangat mengurangi tampilan dari produksi si babi ini. Yang kedua adalah interaksi hewan ke manusia. Ada 3 parameter ya teman-teman. Si hewan yang diperlakukan dengan baik, hewan yang tidak pernah disentuh atau berinteraksi dengan manusia A, dan hewan yang sangat diperlakukan baik dengan manusia A. Ketiga parameter ini, produktivitas yang paling tinggi dan angka pertumbuhan yang paling tinggi akan diperoleh sama hewan yang diperlakukan dengan baik oleh manusia A. Misalnya, petugas A datang ke kandang babi. Dia datang dengan menggunakan penjepit atau menggunakan alat kejut listrik. Pasti semua babi akan merasa takut. Ketakutan ini yang akan menjadi faktor stres itu ada, teman-teman. Dan si babi ini bakal tidak akan mau disentuh sama petugas A karena dia udah pernah dikejutkan dengan listrik.
Berbeda dengan babi yang belum pernah bertemu dengan si petugas A. Dia bakal, ya mungkin susah, tapi dia bakal maulah ketemu dengan kita. Dia bakal aware gitu sama kita. Produktivitas dari babi yang mengalami stres akan menurun, sedangkan produktivitas babi yang diperlakukan dengan baik akan sangat baik pula. Oke, segini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dan mau dengerin ocehan aku hari ini. Aku minta maaf karena mungkin kalian dengar suara efek bagus ya, karena di sini lagi hujan, teman-teman. Aku juga minta maaf kalau ada yang salah dari kata-kata aku. Dan kalau ada yang kalian tanyakan, kalian boleh komen di bawah atau DM di IG aku. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol subscribe di bawah agar aku lebih bersemangat lagi membagi informasi yang bermanfaat di kemudian hari nanti. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.